Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 2161, Dunia yang penuh cacat. Begitu banyak hal telah terjadi, dan lebih buruk dari itu, banyak hal terus terjadi. Jadi, Jess selalu sibuk dan tidak terlalu memperhatikan Anvil setelah pelajaran mereka selesai. Anak laki-laki itu selalu hadir dalam hidupnya, tetapi lebih merupakan karakter latar belakang daripada karakter utama. Meski begitu, mereka dekat, atau setidaknya pernah dekat. Sejak tahun lalu, Jess telah menjauhkan diri dari semua orang yang usianya hampir sama dengan yang terinfeksi oleh mantra mimpi buruk. Meskipun itu tidak masuk akal dan pengecut, dia harus melakukannya untuk mencegah dirinya hancur total. Anvil telah tertular mantra itu, menghadapi mimpi buruk pertama, dan kembali hidup-hidup. Mereka telah bertemu 1 atau 2 kali sejak saat itu, dan meskipun semuanya tampak baik-baik saja, Jess merasakan ada sesuatu yang tidak sama. Yah, tentu saja, tidak akan terjadi. Mimpi buruk pertama adalah pengalaman formatif bagi banyak orang, dan tidak ada yang sama lagi setelah mengalami kengeriannya. Jadi, bahkan jika Anvil telah berubah, mungkin tidak ada makna tersembunyi di baliknya. Mungkin Jess hanya merasa sedih karena makin menjauh dari bocah itu, mengingat mereka pernah dekat. Ia ingin mengunjungi anak itu di akademi yang baru didirikan, tetapi ini dan itu terus menghalanginya. Pada akhirnya, tidak lama sebelum titik balik matahari musim dingin, Jess akhirnya mendapati dirinya berkunjung. Dia berusaha keras untuk mencegah dirinya sendiri, dan bahkan tidak minum apapun pada malam sebelumnya. Bagaimanapun, dia harus menjaga citranya di depan para pemuda. Akademi itu sama mengesankannya seperti yang ia duga. Ia menemukan Anvil di perpustakaan, sedang mempelajari makalah akademis tentang berbagai bahasa mati di alam mimpi dan reproduksi ukiran rahasia yang tidak jelas yang ditemukan di berbagai belahan dunia. Jess tidak dapat membayangkan apa tujuannya, tetapi samar-samar ingat melihat Warden melakukan hal yang sama. "Hei, nak." Ketika dia memanggilnya sambil tersenyum, Anvil mendongak, mengamatinya beberapa saat, lalu mengangguk. "Paman Jess," sapaannya tidak terlalu tidak ramah, tapi juga tidak terlalu hangat, jauh dari kata ramah. Dengan senang hati anak laki-laki itu telah menyapanya sebelumnya, di masa lalu. Jess ragu sejenak, terluka seperti anak kecil oleh reaksi yang tidak bersemangat itu. Apakah karena mereka tidak sedekat dulu lagi atau adakah alasan lain? Masih mempertahankan senyum, Jess duduk dan melirik Anvil. "Lucu melihatmu di sini. Aku pergi ke dojo dulu, dan apa yang kau tahu? Lihatlah, ada gadis immortal Flame. Ah, aku seharusnya memanggilnya Smile of Heaven sekarang, bukan? Ah, sungguh panjang." Dia menyeringai. "Yah, pokoknya, dia bersenang-senang beradu tanding dengan seorang pria, dia juga mengancam dengan pedang. Bukankah kalian berdua sangat dekat? Kok kalian meninggalkannya sendirian di sana?" Anvil ragu sejenak, lalu mengangkat bahu. "Aku tidak butuh latihan pedang lagi." Jess mendecak lidahnya dan menggelengkan kepalanya dengan nada mencela. "Bukan itu yang kumaksud, bodoh. Kau tidak tahu apa-apa. Kalau kau tidak cepat bertindak, orang itu akan mencurinya tepat di bawah hidungmu." Hal itu akhirnya menimbulkan reaksi. Anvil mendongak dari prasasti yang tengah dipelajarinya dan menatap Jess, mata abu-abunya yang dingin berubah sedikit muram. Dia menatapnya sejenak, lalu mengalihkan pandangannya sekali lagi. "Jika dia menemukan seseorang yang peduli padanya, maka aku akan mendoakan yang terbaik untuknya. Smile of Heaven adalah sahabatku, jadi aku akan bahagia untuknya." Jess mengernyit. "Tidak,
Apakah ada sesuatu yang salah dengan anak itu? Atau dia hanya orang bodoh yang tidak tahu bagaimana memperlakukan seorang gadis? Itu juga tidak mengejutkan. Jujur saja. Sungguh sebuah keajaiban bahwa Anvil memang ada. Kedua putra Warden mirip dengan ayah mereka. Dan Jess masih tidak tahu bagaimana pria itu bisa menemukan seorang wanita yang bisa bertahan dengan kepribadiannya yang kaku dan serius, apalagi meyakinkannya untuk menikah dengannya. Bagaimanapun juga, ini bukan saat yang tepat untuk membicarakan masalah hati, dan Jess bukanlah orang yang tepat untuk melakukan percakapan seperti itu dengan seorang anak remaja. Ada hal-hal yang jauh lebih penting yang harus mereka bicarakan. Dia terdiam sejenak, lalu bertanya, "Jadi, bagaimana perasaanmu?" Titik balik matahari musim dingin sudah dekat. Anvil mengangguk. "Saya cukup yakin, persiapan saya sudah matang." Jess mendesah. "Yah, benar, kau cukup kuat untuk seorang sleeper, dan aspek yang kau buka segelnya sangat berguna. Namun, jangan berpuas diri." Titik balik matahari musim dingin berbeda dari mimpi buruk pertama. Pertama-tama, tidak ada jaminan bahwa mantra itu akan mengirimmu ke dekat bastion. Kedua, dan yang terpenting, alam mimpi tidak dirancang khusus untukmu secara pribadi, seperti mimpi buruk. Kau mungkin akan bertemu dengan kekejian yang terlalu kuat dan mengerikan untuk kau hadapi. Jangan malu dan lari jika kau bertemu dengannya. Anvil mengamatinya tanpa suara. "Aku tahu, Paman Jess." Dia tampak tenang namun anehnya, Jess tidak. Perjalanan pertama ke alam mimpi mengakibatkan korban yang jauh lebih sedikit daripada mimpi buruk pertama, tetapi itu hanya karena mereka yang lemah telah dibasmi oleh ujian mantra. Sebenarnya, banyak sekali sleeper yang masih gagal kembali dari alam mimpi hidup-hidup. Anvil masih dalam bahaya, dan Jess, yang telah kehilangan seorang anak, takut kehilangan anak lainnya. Tetapi tidak ada yang dapat dia lakukan untuk anak itu. Orang tua, mentor, dan saudara lainnya dapat memberikan memori atau bahkan gema yang berharga kepada para sleeper sebelum titik balik matahari musim dingin, tetapi Jess bahkan tidak dapat melakukannya. Karena ia tidak memiliki, dan tidak dapat, memilikinya. Jadi, dia hanya bisa mencoba menghibur Anvil. Jess tersenyum. "Kau sok tahu? Tidak bisakah kau berpura-pura mendengarkan nasihat bijakku? Biar ku beritahu sesuatu, saat ayahmu dan aku masih muda, bahkan belum ada benteng manusia di alam mimpi. Kami masih berhasil menaklukkan satu, jadi jangan pernah berpikir untuk gagal kembali. Aku tidak akan memaafkanmu jika kau melakukannya, kau mengerti?" Anvil tersenyum sopan. "Kurasa aku bisa berusaha, Paman Jess. Aku tidak bisa seenaknya menyinggung orang tua, kan?" Jess tertawa. Akhirnya, anak itu tampak seperti manusia lagi. Namun, momen kelucuan itu tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, senyum Anvil mudah memudar, dan ia menatap tulisannya lagi. Setelah beberapa saat terdiam, dia tiba-tiba bertanya, "Paman Jess, bisakah seseorang mengalahkan cacat mereka?" Senyum Jess sendiri membeku di bibirnya. "Ah, jadi itu alasannya." Dia terdiam beberapa saat, lalu mengangkat bahu. "Yah, semacam itu, tapi tidak juga. Cacat adalah cacat, jadi tidak ada yang bisa menghindarinya. Bukan berarti kita tidak bisa hidup dengan cacat kita. Semuanya tergantung pada cacat yang Anda dapatkan, tetapi biasanya sebagian besar yang terbangun cukup menderita di awal, tetapi kemudian secara bertahap belajar untuk mengatasinya. Itu bukan sesuatu yang biasanya dibicarakan orang. Tetapi jika Anvil tidak bisa berbagi kekhawatirannya dengan Jess, lalu siapa lagi yang ada?" Jess ragu sejenak. "Contohnya, tahukah kamu apa kelemahanku?" Anak itu menatapnya dengan aneh. "Itu,
Kurasa semua orang tahu, Paman Jess. Jess mengangguk, sedikit kecewa. Yah, adil. Kurasa itu cukup jelas, lagi pula, orang-orang pasti akan membuat kesimpulan setelah mengenalku selama bertahun-tahun. Di mana lagi kau akan menemukan seorang yang terbangun yang tidak pernah menggunakan memori? Tidak dapat menggunakan memori adalah cacat yang cukup parah. Ada apa dengan ekspresi itu? Pada suatu saat, mata Anfield sedikit melebar. Mendengar pertanyaan itu, dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, Anda benar, Paman Jess. Itu juga pasti dugaanku. Jess tersenyum pahit. Saat ini, tersenyum bukanlah hal yang mudah baginya, tetapi dia berusaha membantu anak laki-lakinya merasa tenang. Angka, jadi, bagaimanapun juga, tidak dapat menggunakan memori adalah cacat yang cukup parah. Tetapi aku telah menjalani seluruh hidupku, memenangkan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dan menaklukkan mimpi buruk kedua meskipun demikian. Aku hanya harus mengajari diriku sendiri cara mengandalkan kelicikan, keterampilan, dan kekuatanku sebagai gantinya. Kau tahu, Nak, tidak terlalu sulit untuk mempelajari cara menghadapi cacatmu, dengan cara apapun. Namun, kau harus dapat melakukan satu hal untuk mencapai prestasi itu. Anfield menatapnya sejenak, matanya tampak aneh dan penuh kerinduan. Benda apa? Jess terkekeh. Kurasa itu, cara berpikir yang tidak konvensional. Kamu harus mampu membalik perspektifmu, dan melihat masalah tanpa prasangka. Kamu harus mengubah cara berpikirmu. Dengan begitu, kamu dapat menemukan solusi meskipun tampaknya tidak ada yang bisa ditemukan. Anfield terdiam beberapa saat, lalu mengulanginya perlahan, ubah cara berpikirku. Lalu, dia tidak mengatakan apapun lagi. Jess juga tidak terburu-buru. Namun, akhirnya, dia berkata dengan hati-hati, jika kamu menceritakan apa sebenarnya kekuranganmu, aku mungkin bisa memberimu saran yang lebih baik. Di suatu tempat yang jauh, Casey menahan napas saat dia mengingat kembali kenangan itu. Dia begitu dekat. Anfield terdiam sejenak, lalu tersenyum. Mungkin aku akan melakukannya, setelah aku kembali dari alam mimpi sebagai seorang yang terbangun. Jess tertawa. Dasar bocah nakal, aku sudah bilang padamu. Dan kau akan meninggalkanku begitu saja. Baiklah, bagus. Jangan kemana-mana mengungkap kelemahanmu. Rahasiakan itu. Dengan itu, pembicaraan berakhir. Setelah Anfield kembali dari alam mimpi sebagai seorang yang terbangun, banyak hal terjadi, dan lebih banyak hal terus terjadi, menunda percakapan pribadi mereka berikutnya. Dan pada hari mereka menemukan alasan untuk berbicara tentang cacat lagi. Bercanda saja kalau mereka tidak pernah melakukan itu. Budak Bayangan Bab 2162, Perisai Kemanusiaan. Hampir 3 tahun telah berlalu sejak Akademi yang terbangun menyambut kelompok pertama dari generasi kedua yang tertidur. Dunia telah sedikit tenang. Umat manusia masih dikepung dari semua sisi di alam mimpi, tetapi tidak ada benteng yang telah diserbu dalam beberapa waktu. Dunia nyata masih diganggu oleh gerbang mimpi buruk, tetapi mereka tidak lagi menjadi ancaman eksistensial bagi umat manusia. Untuk saat ini, Anfield muda telah menjadi pejuang yang menakutkan dan juara yang dikagumi di antara mereka yang membela Bastion. Bersama dengan Madok, yang telah menaklukkan Vesnihmah setahun setelah adiknya. Putra-putra Warden kini memimpin Night of Valor ke dalam pertempuran melawan makhluk-makhluk mengerikan dari hutan yang lapar. Ia juga sering berkolaborasi dengan rekan-rekannya di Akademi. Broken Sword dan Smile of Heaven, ketiganya memperoleh cukup banyak ketenaran, dikenal sebagai bintang paling cemerlang di generasi baru. Kekuatan dan gengsi klan Valor dan klan Immortal Flame terus tumbuh.
Satu-satunya klan lain yang dapat bersaing dengan mereka adalah koalisi keluarga Awaken terkemuka yang disatukan oleh Nightwalker, House of Night. Budaya klan legasi dengan cepat terbentuk. Bahkan, Jess telah menjadi kepala klannya sendiri. Mengingat ia tidak mempunyai nama sejati yang keren, ia hanya menamakannya Dagonet sebagai lelucon. Sayangnya, tidak seorang pun menyadari bahwa itu hanyalah lelucon. Jadi, orang-orang memanggilnya Master Jess dari klan Dagonet dengan serius sekarang. Itu sedikit kegagalan. Putranya yang masih hidup kini berusia 15 tahun. Itulah sebabnya Jess tidak merasa tenang, meskipun segala sesuatunya tampak baik-baik saja. Sipir pun tetap gelisah. Suatu hari, saat mengunjungi Bastion setelah bergabung dengan para pengikut klannya dalam patroli di Sungai Cermin, Jess menemukannya di ruang bawah tanah jauh di bawah kastil. Tengah menatap cermin besar yang berdiri di sana, dikelilingi keheningan saat cermin itu menjulang tinggi di atas aula gelap. Tentu saja tidak ada pantulan di cermin, karena ditutupi kanvas. Mereka telah menemukan aula bawah tanah ini beberapa dekade lalu, saat membersihkan kastil dari makhluk mimpi buruk yang menghuninya. Cermin itu belum ditutup saat itu, jadi, mereka melihat sekilas pemandangan alam yang mengerikan di dalamnya. Banyak anggota kelompok awal yang tewas sebagai akibatnya, dan cermin itu sebagian besar tetap tertutup sejak saat itu. Baru setelah Warden menjadi seorang Ascended, dia berani memasuki dunia cermin sekali lagi. Jess tidak begitu yakin apa yang ditemukan temannya di sana, tetapi kekuatannya yang sudah tangguh tampaknya telah memperoleh peningkatan yang cukup besar setelah itu. Oh, tidak. Raut wajahmu seperti itu. Warden menoleh dan tersenyum setelah melihat Jess. Setelah menghabiskan 2 dekade berdampingan, mereka berdua sudah terbiasa satu sama lain sehingga hubungan mereka melampaui sekadar persahabatan. Bahkan bisa dikatakan bahwa masih mampu menoleransi Jess setelah bertahun-tahun adalah salah satu prestasi Warden yang paling mengagumkan. Bagaimanapun, dia mengangkat sebelah alisnya. Ekspresi apa? Jess mendesah. Ekspresi, saya akan menimbulkan masalah. Sipir ragu sejenak, lalu mengangguk. Memang, dia terdiam beberapa saat, lalu mendesah dan membelakangi cermin tertutup. Mari kita tinggalkan tempat suram ini. Tak lama kemudian, mereka sudah berada di benteng utama Bastion, melihat peta-peta yang tersebar di meja bundar besar. Beberapa peta menggambarkan alam mimpi, tetapi sebagian besarnya cukup mengejutkan, menunjukkan benua-benua yang sudah dikenal di dunia nyata. Sipir menatap mereka dengan muram. Semua titik itu mewakili gerbang mimpi buruk, baik yang aktif maupun yang sedikit yang telah kita tutup. Yang berwarna merah semuanya muncul tahun ini. Kategori dapat dilihat dari ukuran titiknya, gerbang kategori 3 lebih besar daripada gerbang kategori 2, tentu saja. Dia berhenti sejenak, lalu menunjuk ke peta lain. Yang itu dari sebelum krisis gerbang. Tentu saja, skala Obel belum ada saat itu, jadi akurasinya tidak terlalu tinggi. Dan berbicara tentang skala Obel, sekarang karena beroperasi secara stabil, efisiensi yang dapat kita gunakan untuk menangani gerbang yang muncul telah meningkat pesat. Dunia dalam keadaan damai. Sedekat mungkin dengan kedamaian yang realistis, setidaknya. Jess mempelajari peta itu sejenak. Lalu bertanya dengan nada muram, kau tidak mempelajari peta dari sebelum krisis gerbang hanya untuk bersenang-senang, kan? Warden telah kehilangan istrinya selama krisis gerbang. Jadi itu adalah topik yang sensitif. Dia menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Saya sedang mencoba menentukan kapan gerbang kategori 4 pertama akan dibuka. Jess mengerutkan kening, merasakan beban berat menghimpit hatinya. Setelah beberapa saat, meskipun sudah mengetahui jawabannya,
dia masih bertanya, "Jadi, apakah kamu berencana untuk menantang mimpi buruk ketiga?" Sipir tidak berusaha menyangkalnya dan hanya mengangguk dengan tenang. "Tentu saja aku mau." Dia menatap Jess, matanya yang abu-abu seperti baja bersinar dengan tekad yang familiar dan menular. Api abadi menjadi ascended 9 tahun setelah turunnya mantra mimpi buruk. 12 tahun telah berlalu sejak saat itu, dan umat manusia belum mengambil langkah berikutnya. Menurutmu, berapa lama mantra itu akan terus menyelamatkan kita? Kurasa itu tidak akan lama. Ketika Warden melihat kembali peta itu, matanya tiba-tiba meredup, menjadi lelah dan suram. Ini adalah perlombaan, bagaimanapun juga. Kata ini kita tinggalkan. Ini semua adalah perlombaan tanpa akhir dengan taruhan yang mengerikan, perlombaan di mana Anda tidak bisa maju tidak peduli berapa lama Anda memimpin. Itulah sebabnya kita tidak hanya perlu menaklukkan mimpi buruk ketiga, kita harus menaklukkannya. Kita harus. Jess terdiam beberapa saat, merasakan badai emosi berkecamuk dalam hatinya. Ada banyak hal yang ia rasakan. Namun, yang paling ia rasakan adalah ketakutan. Akhirnya, dia terkekeh. "Ah, begitu. Jadi itu sebabnya kau dan istriku menghabiskan begitu banyak waktu bersama di belakangku." "Ya ampun, aku hampir percaya bahwa kalian berdua berselingkuh." Sipir terbatuk, lalu tersenyum halus. Apa yang sebenarnya kau bicarakan? Sebuah hubungan gelap. Tidak masuk akal. Kami hanya bersekongkol untuk menantang mimpi buruk sambil meninggalkanmu. Jess mengepalkan tinjunya. Tentu saja. Baik dia maupun istrinya adalah anggota kelompok awal yang telah menaklukkan Bastion bersama Warden, dua pengikutnya yang paling setia dan kuat. Keduanya juga adalah Master. Dan sementara Jess telah memainkan peran penting dalam membangun dunia yang dibayangkan Warden, istrinya menggunakan aspek yang jauh lebih merusak. Jadi tidak mengherankan bila Warden ingin dia menjadi bagian kelompoknya lagi. Tidak mengherankan pula mengapa dia memilih meninggalkan Jess kali ini. Tapi, tetap saja, Jess ingin mendengarnya dari mulut Warden sendiri. "Mengapa?" Sipir mendesah. Dia mencondongkan tubuhnya ke atas meja. Lalu berkata pelan, "Karena kamu tidak dalam kondisi terbaik. Karena tidak ada yang tahu berapa lama mimpi buruk ketiga akan berlangsung, dan putramu berusia 15 tahun, jadi setidaknya salah satu orang tuanya harus bersamanya jika mantra memanggil. Karena kita menghabiskan begitu banyak waktu membangun dunia ini, dan aku perlu meninggalkan seseorang yang kupercayai untuk menjaga semuanya agar tidak hancur saat aku pergi." Kepala sipir berhenti sejenak sebelum menambahkan, "Karena Anvil dan Madok sudah dewasa. Tetapi meskipun mereka sudah bangkit, aku masih ingin seseorang mengawasi mereka. Bagaimanapun juga, dunia ini penuh dengan hiu. Dan kau adalah hiu terbaikku." Jess tetap terdiam untuk waktu yang lama. Ada banyak hal yang ingin dia katakan. Banyak kata-kata pahit yang membakar lidahnya. Namun akhirnya, dia hanya menyeringai. "Saya pikir Anda mulai menunjukkan gejala demensia, kawan. Saya bukan hiu, saya jelas manusia." Sipir itu terkekeh. Yang ini sebenarnya lucu." Lalu dia terdiam sejenak dan menggelengkan kepalanya. "Tidak, tunggu dulu. Aku malah tertawa. Mungkin aku benar-benar menderita demensia." Keduanya tertawa. Tidak lama setelah itu, Warden membawa sekelompok prajurit terkuatnya, termasuk istri Jess, untuk menantang mimpi buruk ketiga. Namun, kali ini, tidak ada satupun yang kembali. Begitulah legenda Warden of Valor, perisai cemerlang yang melindungi umat manusia, berakhir. Budak Bayangan bab 2163, Hati Besi. Pada suatu hari hujan 2 tahun kemudian,
Jess menemukan Anvil muda di aula bawah tanah yang sama, menatap cermin menyeramkan yang sama dengan mata suram. Di balik ruangan yang gelap dan sunyi ini, pemuda itu adalah ksatria gagah berani dan pahlawan kemanusiaan, Sir Anvil of Valor, seorang prajurit yang keberaniannya tak tercela, yang tindakannya membuat orang tercengang. Dan yang suaranya berbobot tidak peduli dengan siapa ia berbicara. Untuk semua maksud dan tujuan, dia adalah penguasa bastion dan pemimpin klan legasi yang mungkin paling berpengaruh di dunia. Namun di sini, dia hanyalah seorang anak laki-laki berusia awal 20-an, seorang anak laki-laki yang kini telah menjadi yatim piatu. Tidak ada bukti nyata dan tidak ada mayat yang dapat mereka kubur. Tetapi cukup waktu telah berlalu sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menyangkalnya lagi. Ayahnya, Warden of Valor, telah meninggal. Ia tewas saat mencoba menaklukkan Third Nigma. Dan Jess kini juga menjadi duda. Sejak istrinya memasuki Seat of Nigma, meninggalkan Jess, semua warna perlahan menghilang dari dunia ini. Kini, dunia hampir tak berwarna. Hanya ada beberapa hal yang masih tampak hidup dan jelas di hamparan suramnya. Salah satunya adalah putranya. Yang lainnya adalah jubah merah tua yang sekarang dikenakan Anvil, yang diwarisinya dari Warden. Jubah itu sekarang seperti mercusuar dalam kegelapan ruang bawah tanah. Jess mendekati pemuda itu tanpa suara dan menatap kanvas yang menutupi cermin. Pengait yang mengencangkannya terlepas, dan sepotong bingkai kuno dapat terlihat. Dia terdiam sejenak, lalu tiba-tiba merasa gelisah. "Apakah kamu sudah masuk?" Anvil mengangguk perlahan. "Saya pergi menjelajah. Ayah saya mungkin tidak menyebutkannya, tetapi ada prasasti langka yang tertinggal di reruntuhan di sisi lain. Begitulah cara kami menguasai sedikit ilmu sihir rahasia. Pada awalnya, Jess mengerutkan kening, ingin mengatakan betapa berbahayanya sisi lain itu. Namun Anvil tahu, dia mungkin lebih mengetahuinya daripada Jess, itulah sebabnya dia pergi sendiri tanpa mengajak siapapun bersamanya. Jess mendesah, "Kau mungkin tidak mendengar, karena kau di sini sedang mempersiapkan pernikahan. Namun di luar sana, di dunia nyata, beberapa orang bodoh yang terlalu ambisius telah menetas rencana kecil dan secara resmi menyatakan Warden mati. Mereka berteriak-teriak untuk menggulingkan klanmu dan mengambil tempatnya sebagai pusat kekuasaan utama. Aku menangani mereka, tentu saja. Tetapi aku tidak dapat menangani cabang-cabang sampingan dari keluargamu sendiri. Mertua Madok juga menimbulkan masalah. Kau harus menempatkan mereka pada tempatnya atau, lebih baik lagi, membersihkan rumah. Tunanganmu adalah gadis yang baik, jadi dia pantas mendapatkan bulan madu yang damai, bukan?" Anvil terdiam beberapa saat, lalu berbalik dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Rasa dingin aneh yang pertama kali muncul setelah mimpi buruk pertamanya kini kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Pemuda itu mengamati Jess sejenak atau dua, lalu berkata dengan tenang, "Ya, saya mendengarnya. Mereka menyatakan dia meninggal. Setelah itu, dia kembali menghadap cermin. Namun setelah beberapa saat, Anvil tiba-tiba berkata, 'Paman Jess, apakah kamu ingat apa yang pernah kamu katakan padaku? Tentang bagaimana seseorang harus menghadapi kelemahan mereka?' Jess ragu sejenak, terkejut dengan pertanyaan itu, lalu mengangguk. 'Aku banyak bicara omong kosong, nak, tapi aku ingat apa yang kukatakan. Aku tetap pada pendirianku.' Anvil menundukkan kepalanya. 'Akhir-akhir ini aku sering bertanya-tanya, apakah ayahku meninggal karena cacatku?' Jess mengangkat sebelah alisnya. 'Bagaimana dia bisa mati karena itu? Itu kesalahanmu, bukan kesalahannya.' Pemuda itu perlahan menggelengkan kepalanya, lalu tersenyum pahit. 'Begitukah? Ah, tapi kelemahanku, kau tahu.
Bukankah aku sudah berjanji untuk memberitahumu sekali? Anvil menatap lantai sebentar, lalu berkata pelan, saya harus kehilangan semua yang saya hargai. Dia mendesah, aku menyayangi ayahku, dan sekarang aku kehilangan dia. Dengan itu, dia menatap Jess dan tersenyum pahit. Aku terlalu sombong, Paman Jess. Aku sama sekali tidak mendengarkan nasihatmu. Aku mencoba melawan flowku, aku mencoba mencuranginya. Namun, aku tidak pernah mencoba mengubah cara pandangku terhadapnya. Kepahitan perlahan sirna dari senyumnya, dan senyumnya sendiri segera lenyap pula. Yang tersisa hanyalah sikap acuh tak acuh yang dingin dan tenang. Anvil mengalihkan pandangannya. Sekarang aku mengerti, jawabannya cukup sederhana. Bukan berarti aku harus melepaskan hal-hal yang aku sayangi, tapi aku seharusnya tidak menyayangi apapun sejak awal. Aku tidak boleh menyayangi apapun, atau siapapun. Dengan begitu, aku tidak akan kehilangan apapun, atau siapapun, lagi. Aku akan terbebas dari cacatku. Memalingkan muka dari cermin, Anvil menatap Jess dengan tatapan datar dan berkata dengan nada tenang, terima kasih telah berurusan dengan para serigala itu, Paman Jess. Aku akan menangani keluarga-keluarga cabang. Aku juga akan menangani mertua Madok. Tunanganku memang gadis yang sangat baik. Dan dia memang pantas mendapatkan bulan madu yang damai. Setelah itu, dia mengangguk dan meninggalkan ruang bawah tanah itu tanpa menoleh ke belakang. Namun, sebelum sosoknya menghilang dalam kegelapan, Anvil berhenti sejenak dan menambahkan dengan nada yang sama tenang dan acuh tak acuh, oh, ku dengar putramu sudah bangkit. Terimalah ucapan selamatku yang tulus. Aku yakin dia akan membuatmu bangga. Tak lama kemudian, Jess ditinggalkan sendirian di aula yang sunyi itu. Dia merasa anehnya gelisah. Setelah beberapa saat, dia menghela napas berat. Ah, bocah itu, dia serius sekali. Apa yang harus kulakukan padanya? Anvil dengan berani menyatakan bahwa ia akan mengubah dirinya menjadi mesin yang tidak berperasaan untuk mengalahkan flow miliknya. Namun, tidak semudah itu untuk membuat hatimu sendiri menjadi aneh, lagi pula, ia tetaplah manusia. Jess tahu pasti bahwa Anvil akan gagal total meskipun tekadnya dingin, dan itu terjadi berkali-kali. Tapi sekali lagi, dia adalah putra Warden. Mungkin dia bisa mengatasinya, entah bagaimana caranya. Sipir sudah pergi, dan istri Jess juga sudah pergi. Namun jejak mereka masih ada. Anak-anak mereka tetap tinggal. Dan Jess adalah satu-satunya orang yang tersisa untuk mengurus mereka. Dia telah berjanji untuk melakukannya. Jadi dia akan melakukan apa saja agar tidak mengecewakan mereka. Sambil melirik kanvas yang menutupi cermin besar, Jess mendesah. Cermin di dinding. Lalu dia menggigil, mengerutkan kening, dan berjalan pergi tanpa suara. Budak Bayangan bab 2164, tidak ada yang hilang. Cassie terdiam sesaat, akhirnya menemukan apa yang dicarinya. Cacat sang raja, dan betapa kejamnya cacat itu. Tidak heran dia tampak sedingin baja. Bukannya Anvil tidak mampu merasakan emosi, ia hanya mengajari dirinya sendiri untuk tidak merasakannya. Karena ia ditakdirkan untuk kehilangan apapun yang ia hargai. Ia mengganti rasa sayang dan kasih sayang dengan ketidakpedulian, sehingga menyelamatkan dirinya sendiri, dan orang-orang yang dekat dengannya, dari keharusan menanggung akibat dari cacatnya. Niatnya baik, bahkan mulia, bertahun-tahun yang lalu. Namun pada akhirnya, jalan yang dipilihnya hanya mengubahnya menjadi monster, merusak dan menghancurkan semua yang disentuhnya. Karena begitu ia belajar untuk tidak menghargai apapun, ikatan yang mengikatnya pada kemanusiaannya telah terlepas. Dan, tanpa ikatan,
hatinya yang dingin dan keras perlahan-lahan semakin menjauh dari semua yang baik dan manusiawi. Morgan dan Mordred adalah korban paling nyata dari tindakan tak berperi kemanusiaan Anvil. Namun, masih banyak korban lainnya. Setiap prajurit yang tewas di Godgrave. Setiap warga sipil yang dikorbankan untuk rantai mimpi buruk saat klan besar melancarkan perang internal. Dan semua orang yang menjadi kerusakan tambahan terhadap pengejaran kejam Anvil terhadap apa yang dia lihat sebagai kebaikan yang lebih besar, Broken Sword, klan Immortal Flame. Dan Nevis juga. Jalan menuju neraka diaspal dengan niat baik, dan dalam kasus ini, neraka itu sendiri telah ditempa oleh satu keputusan yang dibuat oleh seorang pemuda yang bertekad. Sungguh akan sangat menyedihkan, kalau saja tidak begitu mengerikan dan mengerikan. Tepat saat Cassie memikirkan itu, sosok Jess yang gemuk tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan, dan bibirnya membentuk seringai ganas, memperlihatkan gigi-giginya yang mengerikan. Namun dia belum bisa melepaskan diri dari tatapannya, setidaknya belum saat ini. Cassie tidak punya banyak waktu lagi. Untungnya, ia telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Jadi, Cassie mempertimbangkan untuk mengakhiri semuanya di sana untuk mencegah bahaya lebih lanjut. Namun tepat pada saat itu, serangkaian kenangan lain menarik perhatiannya. Begitu jelas dan semarak, tetapi pada saat yang sama anehnya meresahkan. Seperti sesuatu yang sangat ingin dilupakan Jess, tetapi tidak dapat dilupakan. Cassie terdiam, tiba-tiba merasa penasaran. Pada titik ini, dia telah melihat sebagian besar kenangan yang membentuknya. Turunnya mantra mimpi buruk, pertemuan dengan Warden, kelahiran anak-anaknya, kematian putranya, kehilangan istri dan sahabatnya. Apalagi yang ada, mimpi buruk ketiganya, meski tahu lebih baik, dia tetap tidak bisa menahan diri dan membakar lebih banyak esensi untuk menyelami memori yang hidup dan meresahkan itu. Anehnya, rangkaian kenangan yang jelas itu tidak ada hubungannya dengan bagaimana Jess menjadi seorang Saint. Sebaliknya, sebagian besar terjadi di Bastion. Itu terjadi hanya beberapa tahun setelah percakapan yang menentukan di Aula Cermin Besar. Cassie mengerutkan kening saat dia bergegas melewati kaleidoskop pengalaman asing, merasakan cengkeramannya pada pikiran Jess menjadi semakin lemah. Seperti yang dijanjikan Anvil, ia mengakhiri pertikaian internal di Bastion. Jess akan menyelesaikan masalah itu dengan membasmi semua parasit, atau setidaknya beberapa di antaranya, untuk memberi pelajaran kepada yang lain. Namun, pewaris muda Valor itu berusaha mengonsolidasikan kekuasaannya dengan cara yang tidak terlalu berdarah, tetapi bisa dibilang lebih kejam. Ada cara untuk menghancurkan orang tanpa membuat mereka berdarah, dan dia sama sekali tidak mengampuni anggota keluarga besarnya. Sikap dingin dan tegasnya bahkan membuat Jess merasa sedikit merinding. Anak laki-laki itu telah tumbuh dewasa dan menjadi seorang pria yang menakutkan. Mungkin itu satu-satunya cara agar anak-anak yang lahir di era mantra mimpi buruk dapat tumbuh dewasa. Dia seperti versi Warden yang lebih dingin dan menakutkan. Jess sedikit khawatir dan sedikit bangga. Akibatnya, dunia terus berputar. Perlombaan yang disebutkan Warden terus berlanjut, dan setiap bulan, umat manusia terus kehilangan sebagian keunggulan yang diperolehnya di masa lalu. Anvil memperkuat posisinya di Bastion, tetapi meskipun kekuatan dan prestise Valor masih sangat berarti, pengaruh keluarganya mulai menurun. Tidak mudah bagi seorang Awaken muda untuk melawan monster-monster tua dari generasi pertama, terutama karena banyak dari mereka yang sekarang menjadi master. Banyak yang tewas dengan cara yang sama seperti Warden, dan terus kehilangan nyawa mereka dalam pengejaran transendensi yang putus asa.
Seolah-olah pemusnahan besar-besaran hari-hari sebelum api abadi menaklukkan benih mimpi buruk terjadi sekali lagi, menghapus semakin banyak wajah yang dikenal dari keberadaan. Setiap kali Jess melihat, orang lain sudah pergi. Bagaimanapun, karena alasan ini, dan banyak lainnya, Anvil bertekad untuk menantang mimpi buruk kedua sesegera mungkin. Persiapannya cepat, tetapi menyeluruh. Dia hampir tidak tidur, menghabiskan seluruh waktunya untuk berlatih, menempa, atau mempelajari rahasia ilmu sihir rahasia. Broken Sword mungkin adalah prajurit paling mematikan di kelompoknya. Tetapi Anvil lah yang bertanggung jawab untuk memperlengkapi rekan-rekannya dengan memori dan perlengkapan terbaik yang dapat diimpikan oleh seorang Awaken. Ia juga sering mengunjungi alam terlarang yang tersembunyi di cermin mengerikan di bawah bastion, dan entah bagaimana berhasil kembali hidup-hidup setiap kali. Setiap kali Anvil kembali dari perjalanan berbahaya ini, ia akan mengunci diri di perpustakaan atau bengkel, terkadang tinggal di sana selama berminggu-minggu. Seiring berjalannya waktu, ia juga tampaknya memiliki beberapa keanehan. Bukan sikap dingin dan acuh tak acuh yang selalu ia tunjukkan setelah percakapan pahit dengan Jess, tetapi hal-hal lain yang lebih aneh. Misalnya, suatu hari, Anvil memerintahkan untuk menghancurkan semua cermin di bastion, dan menghukum mereka yang gagal mematuhi perintah itu dengan keras. Ia juga tampak telah menjadi seorang perfeksionis yang obsesif, seolah-olah menyimpan kebencian yang mendalam terhadap konsep flaws. Namun Jess tidak terlalu khawatir. Setiap orang yang berharga di dunia ini sedikit eksentrik. Ia sendiri dikenal memiliki satu atau dua kebiasaan aneh. Seperti berpakaian terlalu mencolok atau tidak pernah menahan selera humornya yang tinggi dan luar biasa. Saat tanggal ketika Broken Sword dan kelompoknya berencana untuk menantang mimpi buruk kedua semakin dekat, Anvil mengarahkan perhatiannya untuk merekrut orang-orang bertalenta luar biasa untuk bergabung dengan mereka. Broken Sword, Smile of Heaven, dan Anvil sudah menjadi 3 dari Awaken paling terkemuka di generasi mereka, atau mungkin bahkan sepanjang masa. Tidak sembarang orang bisa berdiri berdampingan dengan mereka, tetapi dia berhasil menemukan 2 orang. Salah satunya adalah gadis dari wilayah barat alam mimpi, Kisong. Pada saat itulah ia membawa seorang anak bernama Asterion ke bastion. Saat itu, Jess sudah hampir mencapai usia 50, dan juga sudah menjadi seorang master. Tetapi tetap saja, saat dia melihat remaja laki-laki itu, entah mengapa dia merasakan perasaan tidak nyaman yang kuat dan dingin. Budak Bayangan bab 2165, Mimpi muncul. Aku tidak mengerti, apa yang sedang kamu pikirkan? Jess merasa kecewa. Anak itu, Asterion, tampak aneh sejak awal. Fakta bahwa Anvil, yang akan segera berusia 23 tahun, akan merekrut seorang pemuda yang tampaknya tidak lebih tua dari 16 tahun untuk menemaninya ke Nigma tidak masuk akal. Mengingat usianya, Asterion tidak mungkin telah bangkit bertahun-tahun yang lalu, dan karena itu tidak akan memiliki pengalaman. Tidak dikenal, tidak berpengalaman, tidak teruji. Seseorang seperti itu seharusnya tidak menjadi anggota kelompok manapun yang mencoba menantang mimpi buruk kedua, apalagi yang terdiri dari prajurit sekaliber Anvil. Lebih dari itu, anak itu membuat Jess merinding. Dia sangat ramah dan bersahabat, menghabiskan sebagian besar waktunya menjelajahi benteng dengan ekspresi penasaran di wajahnya, tetapi ada sesuatu tentang Asterion yang tampak sedikit aneh. Seolah-olah dia bukan manusia sejati, tetapi hanya sekedar sesuatu yang berkulit manusia. Tidak ada yang memperhatikan, tetapi Jess memperhatikan. Jadi, ia mendesak Anvil untuk memberikan penjelasan, meskipun biasanya mereka tidak berbicara seperti itu.
Di mana kau menemukan orang itu? Siapa dia? Mengapa kau ingin membawanya ke Nihmah? Anvil hanya menatapnya dengan acuh tak acuh, tidak menunjukkan emosi apapun. Akhirnya, dia mengangkat bahu. Sejak kapan aku perlu membenarkan keputusanku padamu, Ascended Jess? Jess mendengus bingung. Wah, Ascended Jess, benarkah? Anvil menatapnya lagi, lalu mendesah. Saya ingin membawanya ke Nihmah karena dia layak mendapatkannya. Adapun sisanya. Ketika Jess mendengar penjelasan singkat itu, dia tidak tahu apa yang harus dipikirkan, atau bagaimana harus merasa. Sungguh aneh, mengetahui bahwa musuh lama yang Anda pikir telah hilang selamanya, tiba-tiba muncul entah dari mana, dalam keadaan hidup dan sehat. Jalan kenaikan, orang-orang gila itu, benarkah? Para fanatik jalan kenaikan telah menghilang puluhan tahun yang lalu. Tidak, lebih tepatnya, mereka menghilang sekitar 16 tahun yang lalu, segera setelah api abadi menaklukkan mimpi buruk kedua. Jess tahu tentang kepercayaan mereka yang menyimpang, meskipun tidak secara rinci. Jika ia ingat dengan benar, mereka melihat alam mimpi sebagai semacam tanah perjanjian. Dan mantra sebagai pemandu ilahi yang dimaksudkan untuk menuntun manusia, atau setidaknya beberapa orang terpilih, keluar dari dunia yang sekarat tempat mereka dilahirkan untuk menemukan. Atau omong kosong semacam itu. Sejauh menyangkut semua aliran sesat yang muncul setelah turunnya mantra mimpi buruk, aliran ini bukanlah yang paling ganas. Para fanatik jalan kenaikan sebagian besar menyendiri, menjaga perdamaian dengan faksi-faksi utama selama mereka dibiarkan sendiri. Jika ada satu hal yang membedakan mereka dari orang banyak, itu adalah inti dari kultus mereka yang terdiri dari orang-orang hebat yang sesungguhnya, mereka yang menonjol di antara para Awaken dari generasi pertama. Tidak berbeda dengan orang-orang seperti Warden atau Nightwalker. Itulah sebabnya Warden sering merasa menyesal karena tidak dapat membawa mereka ke dalam kelompok karena betapa aneh dan ekstremnya pandangan mereka. Namun, pada akhirnya, aliran Path of Ascension telah menjadi hantu di halaman sejarah, seperti aliran lainnya. Pria dan wanita yang tergabung di dalamnya menghilang begitu saja suatu hari, dan tidak pernah terlihat lagi. Bayangkan saja orang-orang gila itu berhasil mendirikan koloni di alam mimpi. Bukan hanya itu, mereka bahkan membesarkan seorang anak di sini. Orang gila, namun, mereka semua kini telah mati. Setidaknya menurut Asterion, anak yang telah lahir dan dibesarkan di alam mimpi oleh para fanatik yang kuat. Dan satu-satunya yang selamat dari koloni manusia pertama yang didirikan di hamparan alam liarnya. Bagaimana cara kerjanya? Apakah Asterion terinfeksi oleh mantra mimpi buruk di sini? Apakah ia mengalami mimpi buruk pertama? Bagaimana dengan titik balik matahari musim dingin? Apa yang terjadi padanya ketika ia seharusnya tertidur dan dikirim ke tempat acak di alam mimpi? Anvil menggelengkan kepalanya. Tidak terjadi apa-apa padanya pada titik balik matahari musim dingin. Dia menaklukkan mimpi buruk pertama seperti yang dilakukan orang lain, lalu bangkit segera setelah menambatkan jiwanya ke benteng. Bagaimanapun, Anda tidak perlu khawatir tentang Asterion. Dia mungkin berasal dari sekte pinggiran, tetapi dia sendiri bukan seorang fanatik. Bahkan, tidak seperti orang tua dan walinya, dia cukup tertarik pada dunia nyata. Memang, beberapa gagasan dan pandangan yang dia pegang agak aneh. Apalagi yang Anda harapkan, mengingat pendidikannya. Tetapi yang terpenting adalah kekuatan yang dimilikinya. Dia menatap Jess dengan muram. Tidak seperti yang kau pikirkan, pemuda itu tidak kurang pengalaman. Dia memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman daripada kita semua, bahkan, karena dia telah menghabiskan seluruh hidupnya di alam mimpi. Aspeknya juga sangat hebat.
Dia akan berguna bagiku di alam mimpi buruk, tidak ada orang lain yang dapat menandinginya. Jess terdiam beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya. Bagaimana kau tahu bahwa kau bisa mempercayainya? Perlukah aku mengingatkanmu bahwa teman-temanmu bisa sama berbahayanya dengan hantu-hantu mantra dalam mimpi buruk? Ada banyak master di luar sana yang mengalami pertikaian dan pengkhianatan setelah memasuki benih. Dan itu hanya mereka yang tidak punya apa-apa untuk disembunyikan dan berbicara tentang cobaan mereka dengan bebas. Mereka yang tetap diam bisa jadi adalah pengkhianat. Anvil menggelengkan kepalanya lagi. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Asterion dan aku sudah membuat kesepakatan, dan dia sangat teliti soal kesepakatan. Jadi, dia tidak akan mengkhianatiku. Jess mengerutkan kening. Kesepakatan macam apa? Anvil menatapnya dengan dingin. Aku akan membantunya menemukan cara untuk memasuki dunia nyata setelah dia membantuku menjadi seorang guru. Tidak lebih, tidak kurang. Jadi, apakah kita sudah selesai di sini, atau kau ingin menginterogasiku lagi? Jess terdiam beberapa saat, merasa tidak senang, lalu melambaikan tangan. Baiklah, terserahlah. Lakukan apa yang kau mau. Aku akan mengawasinya saat dia ada di bastion. Meskipun, setuju atau tidak, anak itu berbahaya. Aku bisa merasakannya. Anvil terkekeh, mengejutkan Jess. Akhir-akhir ini, jarang sekali melihat pemuda itu menunjukkan emosi. Dia mengangguk. Memang, aku tahu dia berbahaya. Itulah sebabnya aku membutuhkannya. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.